tentang penghormatan terhadap HAM. Kasus pelanggaran HAM harus diselesaikan. Iya. Harus diselesaikan. Ada 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Orang banyak tidak tahu loh perbedaan antara kejahatan berat dan pelanggaran HAM berat. Kadangkala orang membunuh 200 orang itu bukan pelanggaran HAM berat, saudara. Tapi orang membunuh 2 orang itu bisa pelanggaran HAM berat. Apa bedanya? Kalau kejahatan HAM berat itu dilakukan oleh warga terhadap warga, kriminal, itu kejahatan berat. Tapi kalau pelanggaran HAM berat itu dilakukan secara terstruktur, sistematis. Kalau di dalam hukum tata negara ditambah masif. Kalau pelakunya itu negara dengan merencanakan membuat kejahatan agar seseorang, misalnya Polda, Kapolres berjenjang sampai ke pembunuh itu, silakan itu sikat, gitu. Lalu terjadi, nah itu namanya pelanggaran HAM berat, meskipun korbannya hanya 1 orang, karena itu terstruktur sistematis. Tapi korbannya 200 orang seperti di Sorong itu, penjahat membakar rumah. 20 orang mati, 200 orang dibawa rumah sakit. Itu bukan pelanggaran HAM berat, itu kejahatan berat. Beda pelanggaran HAM berat dan kejahatan berat. Terkadang orang tidak membedakan ini lalu ribut dengan pemerintah, tidak ngerti definisinya antara pelanggaran HAM berat dan kejahatan berat itu. Nah tentang tahun 65 Mbak, tahun 65 itu peristiwa di mana waktu itu meletus G30S. Itu dinyatakan pelanggaran HAM berat. Tetapi ketika akan dibawa ke pengadilan, bukti-buktinya udah tidak ada. Pelakunya sudah pada mati. Siapa yang mau dibawa ke pengadilan? Kasus 65 itu. Angkatan Jenderal Soeharto sudah mati semua. Yang belum mati itu tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Itu pun Jenderal Soeharto belum tentu salah juga karena di situ yang terjadi sebenarnya perang sipil. Seperti di Jawa Timur itu kan antara PKI ngelawan pesantren. Di pesantren misalnya tiba-tiba sumurnya dikasih racun, besok orang sepesantren mati. Apa itu pelanggaran HAM berat dari negara? Kan sipil terhadap sipil. Nah oleh sebab itu pelanggaran HAM berat itu kalau yang tahun 65 gini loh, tahun 65 itu terjadi kejahatan misalnya begini, Pak Harto berkuasa, lalu rezim itu menutup orang yang berada di luar negeri itu tidak boleh pulang yang disekolahkan oleh pemerintah sebelumnya. Apa? Dianggap itu PKI. Maka saya selalu bercerita, saya ceritakan lagi hari ini. Itu Pak Habibie itu dulu disekolahkan oleh Bung Karno tahun 60 ke Jerman. Karena pintar sekali, tahun 63 lulus master, langsung dapat beasiswa doktor. Tahun 65 dia lulus sebagai PSD, dia di bidang kedirgantaraan, yang disertasinya tentang pesawat, itu lulus. Tapi mau pulang tidak boleh. Kenapa? Kamu disekolahkan oleh Soekarno. Suruh menandatangani surat semuanya mengutuk Soekarno. Loh, kita kan tidak tahu apa yang terjadi orang sekolah. Pak Habibie tidak boleh pulang. Nah tahun 74 Pak Harto kunjungan ke negaraan ke Jerman, lihat Pak Habibie. Rudi, kamu kenapa ada di sini? Pak saya sekolah di sini tidak boleh pulang. Siapa yang tidak bolehkan pulang? Pemerintah tidak boleh saya pulang. Katanya terlibat PKI. Udah ikut saya pulang. Pulang bisa jadi presiden. Nah itu korban tahun 65. Itu yang kita tangani sekarang. Soal kasus pelanggaran HAM beratnya itu sudah diputuskan oleh Komnas HAM. Termasuk banyak itu pertanyaan, Pak pelanggaran HAM kenapa? Kenapa itu kasus Kanjuruhan kok tidak dibawa ke pengadilan HAM berat? Kenapa ini tidak dibawa ke pengadilan HAM? Saudara, yang menentukan satu masuk pengadilan HAM atau bukan itu Komnas HAM, bukan pemerintah. Oh yang didesak-desak pemerintah, itu Anda yang buat undang-undang bahwa itu wewenangnya Komnas HAM. Pemerintah tidak boleh kalau Komnas HAM tidak bilang bahwa itu pelanggaran HAM berat. Seperti Kanjuruhan itu ditanya terus, Pak itu pelanggaran HAM berat. Kenapa tidak dibuat pengadilan HAM? Komnas HAM bilang itu bukan pelanggaran HAM berat. Bukan, tanya tuh Komnas HAM. Bukan. KM 50 Pak, kenapa tidak dibawa pelanggaran HAM berat? Komnas HAM bilang bukan.
Gimana kamu membentuk pengadilan kalau Komnas HAM yang berdasar undang-undang harus menentukan bahwa itu pelanggaran HAM berat, Komnas HAM-nya bilang tidak. Ini problem hukum yang banyak orang tidak tahu. Lalu disalahkan lagi kita. Maka saya mengambil langkah sendiri. Apa? Korbannya selamatkan dulu tuh. Yang mahasiswa-mahasiswa mahasiswa Ikatan Dinas di Eropa itu kita datang ya, ada 137 orang. Sudah umur 80 tahun, 89 tahun, dia nangis. Saya rindu ke Indonesia. Saya tidak ingin pulang ke Indonesia karena sudah saya menjadi warga negara lain dan sudah beristri di sini. Tapi saya ingin diakui sebagai warga negara Indonesia. Kita datang, ayo. Kita datang nih. Anda punya hak atas negara ini. Saudara, apa yang saudara ketahui tentang ini? Selama puluhan tahun PBB itu tidak pernah memuji Indonesia, tapi 2 tahun terakhir itu memuji Indonesia. Yang pertama, tahun 2021 saya datang ke PBB, saya menyampaikan laporan perkembangan HAM di situ. Tahun dari situ ada 47 negara yang disebut. 1 karena berprestasi, 2 karena melanggar HAM. Nah, Indonesia yang biasanya sebelumnya selalu masuk dalam daftar yang dianggap melanggar HAM, sejak tahun 2001 tidak. Saudara cek nanti, saudara cek di dokumen PBB, apa ada? Malaysia mendapat pujian sekali karena apa? Menghapus hukuman mati. Dianggap wah Malaysia hebat sekarang, diberi pujian. Indonesia tidak masuk ke negara yang blacklist seperti Tiongkok, Rusia, macam-macam yang banyak itu. Ada 27 negara, Indonesia tidak masuk lagi ke situ. Dan yang terakhir, PBB resmi berpidato memberi apresiasi kepada Presiden Joko Widodo yang telah mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan korban HAM tahun 65 yang kita kemarin belum datang ke Eropa. Ayo pulang kamu ke sini. Lalu korban HAM di Aceh kita santuni, yang di Papua Paniai kita santuni. Itu yang dipuji itu oleh PBB. Itu saudara. Iya, saya tahu saudara mengingatkan saya udah habis waktunya.